berawal di tahun 2018. Jadi di saat itu akhirnya sempat mulut gue berbusa. Dan gue pikir waktu gue mulai sadar, gue sempat bilang sama istri gue serangan jantung ya gitu. Gue didiagnosa di sana, keluar hasilnya itu tanggal 2 Januari 2019. Wow. Dan betul itu adalah kanker darah, dan kanker darahnya udah akut, dan gue divonis 3 bulan mati. Nah dari cancer ini, apa yang Tuhan ubah dari hidup kakak? Jadi gue sempat ngomong gini nih, Tuhan kenapa sih waktu gue lagi sebelum sakit, kok gue gak dengar suara Tuhan kayak begini? Iya. Terus suaranya ngomong gini, ya dari dulu juga gue ngomong, lu aja gak pernah dengar. Berarti yang paling utama bukan mukjizat kesembuhan, tapi mukjizat perubahan. Perubahan. Makanya sekarang bagian Makanya pas kan baper kan? baper. Iya. Mau berubah Itu dicatat tuh. Mujizat pertamanya baper. Iya. Mujizat pertamanya baper ya benar. Kalau itu kita dengar dari medsos dan khotbah-khotbah kakak gitu juga. Dulu kakak tuh pernah kena kanker katanya. Iya. Gitu. Kanker ini loh, kanker darah. Kanker Ya. darah. Itu yang kayak ngeri banget itu. Iya. Ya. Itu gimana ceritanya tuh kak? Itu berawal di tahun 2018. Jadi gue itu abis khotbah di Bethany Nginden, Surabaya. Tanggal 9 Desember 2018. Malamnya gue pulang, dijemput sama istri di airport Halim. Itu gue udah agak meriang badannya, nggak enak gitu. Gue pulang besoknya tanggal 10 Desember hari Senin. Itu gue sempet malam-malam jam 7 mau pasang pohon Natal, karena itu ritual keluarga kan. Iya. Harus tuh. Gue udah nggak kuat pasang pohon Natal, karena tiba-tiba gini, kenapa gue tiba-tiba keliengan ya? Gue tiba-tiba kayak rasa-rasa kayak meriang gitu ya. Terus gue akhirnya masuk kamar, gue tidur. Waktu gue tidur, itu puji Tuhan jam 11 malam gue dibangunin sama Tuhan. Gue dibangunin, gue percaya itu Tuhan yang bangunin gue. Dengan sebuah ingatan yang keras banget di dalam benak gue, kamu belum gosok gigi. Karena kebiasaan gosok gigi. Jadi gue jam 11 bangun, gue bilang, gue dalam hati gini, dari jam 7 gue udah tidur kan. Aduh iya gue belum gosok gigi nih. Jadi gue ke kamar mandi, gue mau gosok gigi. Nggak sampai 1 menit, gue berdiri, gue gubrak di kamar mandi pingsan. Pingsan gue di kamar mandi. Rupanya darah gue udah habis. Kalau kita bicara darah merah itu, darah merah gue udah 4 levelnya. Jadi udah ngedrop banget. Jadi di saat itu akhirnya sempat mulut gue berbusa. Dan gue pikir waktu gue mulai sadar, gue sempat bilang sama istri gue serangan jantung ya gitu. Karena berbusa kan. Tapi ya dia nggak ngomong apa-apa. Terus singkat cerita lah pokoknya dibawa ke rumah sakit jam 11 malam. Dengan berjalannya waktu, tiba-tiba dalam 2 hari dokternya bilang gini. Di rumah sakit masih di Jakarta tuh. Pak, ini nggak mungkin sebuah pendarahan terjadi dalam hitungan hanya beberapa hari saja. Karena semua komponen darah, yaitu darah merah, darah putih, dan trombosit, itu udah jeblok banget, udah turun banget. Dan turun banget ini, itu nggak mungkin hanya baru beberapa hari. Ini udah hitungan bulan, dia bilang gitu. Karena nggak mungkin darah sampai secepat itu turunnya. Nah, terus gue Google dong, darah turun semua, gejala apa? Keluarlah kanker darah. Gue lemes dong bacanya. Kanker darah. Gitu. Terus ya udah, gue masih nggak mau menerima kenyataan itu kan. Walaupun ya memang belum didiagnosa utuh sih. Ya udah, dengan berjalannya waktu, akhirnya akhir tahun gue dibawa ke Singapura karena dokter di sini udah banyak yang mau liburan. Gue didiagnosa di sana, keluar hasilnya itu tanggal 2 Januari 2019. Dan betul itu adalah kanker darah, dan kanker darahnya udah akut, dan gue divonis 3 bulan mati. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan mati. Dan itu yang gue udah pernah saksikan juga. Ternyata hasilnya itu menyatakan bahwa gue terkena zat asing dalam tubuh gue. Jadi waktu dokternya tanya, dia tanya 3 hal. Kamu ngerokok nggak? Enggak. Kamu tinggal dekat pabrik? Tidak. Kamu kerja di pabrik nggak? Enggak. Jadi dia mulai interview gue. Apa yang kamu rasakan di dalam tubuh kamu selama 2 tahun terakhir? Ada gatal-gatal atau apa? Gue bilang, oh iya, gatalnya di ketiak. 2 tahun memang udah gatal di situ. Dari deodoran ya? Iya. Nah, dari situ pastinya, dia bilang gitu. Wow. Karena itu yang masuk ke dalam tubuh kamu. Terus dia tanyakan, kamu suka olahraga? Nah, kalau kamu olahraga kan pori-pori kebuka. Dia punya zat kimianya masuk ke dalam. Kamu gatal, kamu garuk-garuk terus, kamu nggak stop. Itu udah campur sama darah.
gitu. Jadi hasil tesnya tuh karena detail banget, dia bilang ini adalah zat asing yang masuk ke dalam tubuh kamu gitu. Nah udah mulailah perjalanan itu mengerikan, akhirnya perjalanan gue di kemo akhirnya. Dan perjalanan kemo itu untuk orang-orang yang mungkin awam yang masih belum tahu, kadang-kadang ada orang yang meninggal karena treatmentnya bukan karena penyakitnya, karena kemonya tuh keras. Iya benar. Kemo tuh berarti semua darah lo kayak di blast gitu ya, dan lo akan ngedrop banget, kondisi tubuh juga akan ngedrop. Biasanya di situ kalau tidak dipantau dengan baik dan benar, meninggal orangnya gara-gara diobatin gitu. Gitu. Jadi itu gue udah ngalamin kansernya plus ngalamin pengobatan yang mengerikan gitu. Karena ini bukan sekedar pengobatan yang lu minum pil atau nggak lu disuntik, udah gitu kita tunggu reaksinya. Nah reaksi dari obat ini bisa mematikan juga gitu. Karena tubuh lu di blast semua sama kemonya gitu. Jadi itu perjalanan iman gue dari situ sih mulainya. Yang mengerikan banget ya waktu saat itu. Dan plus anak gue Raina ini lagi berhadapan sama ujian SMA kelas 3. Keaton itu lagi kelas 6 SD berhadapan sama ujian kelas 6 SD. Jadi dua-duanya nih di sekolahnya tuh udah mikir bahwa mungkin mereka nggak akan lihat gue lagi. Dan mereka harus siap-siap untuk ujian. Berarti kan momen yang sangat berat buat kita semua. Gitu. Jadi istri gue nemenin gue, anak-anak masih di sekolah. Dan ya itu perjalanan iman yang menurut gue yang paling berat lah. Yang pernah gue alamin saat itu. Oh jadi gitu. Dengan kata lain kalau minggu kemarin kita ngebahas tentang pertobatan Kabil Lantang, udah bertobat ternyata Tuhan kasih ujian yang baru lagi. Yes. Gitu. Ya. Itu berat banget sih. Ya dan ujian ini ujian yang ada seorang ahlinya yang datang ke kamar, yaitu dokter itu menyatakan bahwa usia gue tinggal 3 bulan, kalau bertahan ya cuma 6 bulan. Dan kemonya 70% gagal. Dan dia bilang hasil dari kemo ini kamu akan kolaps, kamu akan darahnya makin ngedrop, bisa masuk di ICU, bisa pakai ventilator, bisa koma, bisa mati. Itu semua dikasih tahu dari awal. Kasih kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuknya, dan memang biasanya 70% terjadi seperti begitu. Berarti kan chance untuk terjadi besar banget kan. Ya gue pas dengar dia ngomong begitu ya nangis lah sama istri gue di kamar. Udah gitu yang bacain itu namanya Dr. Grace lagi. Dokter kasih karunia. Dia juga ngomongnya sambil stop gitu ya. Okay. Sambil dia diem sebentar karena bagi dia berat juga untuk bacain itu ke gua. Iya. Dan karena di ujung daripada itu semuanya dia minta tanda tangan sama istri gua supaya kalau sampai gua meninggal, istri tidak akan tuntut rumah sakit. Jadi semua semua chance bahwa terjadi seperti itu dibacain semua. Supaya kalau yang terburuk terjadi, istri gue ya harus terima. Itu kemungkinan apa? 50-50 atau? 70-30. Wow. 70% gagal, 70% selesai gue. Karena di dalam darah gue itu seluruh badan ya, itu 85% dari darah gue sudah terkontaminasi sama kanker. Gitu. 85%. 85%. Ya, jadi udah hampir seluruhnya udah kanker semua, dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, kanker semua. Gue pengen nanya gini Kak. Respon lu apa waktu pertama kali ya? Karena gini, lo dari hidup yang udah berantakan, yang udah enjoy sama dunia nih, bertobat, tapi kok Tuhan izinin kasih kayak gini? Iya, nah itu di awal istri gue sempat berdoa seperti begini. Tuhan, kenapa Billy yang udah pelayanan bertahun-tahun melayani Tuhan, kenapa Tuhan izinkan dia punya penyakit seperti begini? Setelah dia berdoa begitu, gue tau lah dia berdoa karena dia frustasi, dia takut, dia kaget gitu ya. Gue meluruskan, habis itu gue ngobrol sama dia, sayang, kamu nggak boleh berdoa kayak gitu lagi ya. Kita ngucap syukur. Iya, aku tahu aku salah. Aku tuh tadi lagi frustasi dan Tuhan tahu kok aku lagi kesal banget, dia bilang gitu. Iya. Jadi akhirnya kita ubah sikap hati kita, sikap doa kita ubah. Kita mulai mengucap syukur dan kita mulai deklarasi bahwa semuanya sudah selesai di kayu salib. Jadi dari kalimat-kalimat doa gue nggak pernah lagi bilang ini, Tuhan, aku minta kesembuhan. Enggak, gue bilang ini, Tuhan, terima kasih, kesembuhan sudah saya terima. Karena kan sudah selesai di kayu salib. Terus gue mulai bilang gini, Tuhan, aku berdoa dari posisi yang udah menang loh. Karena Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Berarti aku udah menang loh Tuhan, di dalam Kristus gitu loh. Jadi gue mulai dengan iman mengatakan begitu, walaupun hasilnya makin memburuk gitu. Gue gak peduli. Gue mulai bilang, Tuhan, pokoknya gue deklarasi, gue akan pulang ke rumah. Bukan di kantong jenazah, tetapi pulang sehat. Gue bilang gitu. Berikan saya umur panjang. Anak-anak saya masih butuhin saya. Saya masih banyak pelayanan yang saya mau lakukan, gitu. Berikan saya second chance, gitu. Gue ngomong gitu sama Tuhan. Hari lepas hari dan berat.
Karena gue ngomong begitu, iman kan bertumbuh ya langsung ya. Kan kita mendengar suara firman dari mulut kita, iman kita langsung kuat gitu. Oh yes gitu. Kuat gue hari ini. Tapi kan besoknya hasil darahnya dimasukin ke kamar. Yang gue lihat kan tidak sesuai sama apa yang gue harapkan kan. Ya jeblok lagi. Ya makin parah gitu. Gue bilang gue gak peduli Tuhan. Nah yang membuat kata-kata yang akhirnya sempat viral itu gara-gara waktu sebelum Dr. Grace bacain vonis itu di pagi hari itu gue dikasih ayat renungan. Ya Tuhan sudah pelihara dan sudah siapin ya. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Dibilang arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu karena itu sumber dari kehidupan dan ada kata kesembuhan. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Jadi abis dokter ngomong begitu, dia keluar tanda tangan, dia keluar, istri gue nangis, gue mulai nangis juga, gue pegang tangan dia, tiba-tiba tuh kalimat itu terngiang-ngiang di pikiran gue. Seperti Tuhan ngingetin, Bill tadi pagi kamu baca apa gitu. Oh iya ya. Terus gue mulai keluar nih kalimat kayak begini. Sayang, tunggu dulu. Tadi pagi kita bacakan firman Tuhan, Tuhan bilang arahkan telingamu kepada ucapanku. Oke, kita barusan dengar telinga kita kepada ucapan dokter kan? Iya. Ucapan dokter tuh kenyataan hidupku. Iya. Yang firman Tuhan katakan kan kebenaran. Jadi gue tiba-tiba keluar kalimat begini. Sayang, kenyataan aku harus tunduk sama kebenaran firman. Itu gue mulai keluar tuh kalimat itu. Dan mulai gue katakan tiap hari. Jadi kalau gue dapat kenyataannya buruk hasilnya, kan dicek darah tiap hari ya. Tuhan, kenyataan tunduk sama kebenaran. Kenyataan tunduk sama kebenaran. Gue mulai ngomong gitu tiap hari. Dan itu yang membangkitkan iman gue. Dan gue selalu kalau orang tanya ya, Bill, lu bisa kuat gara-gara apa? Gue cuma bilang gini, gue gak akan pernah bisa kuat kalau gak bukan kuasa Tuhan. Karena di dalam kelemahanmu kuasa Tuhan jadi nyata. Tetapi bagian kita untuk kita lakukan itu supaya kita bisa sustain sampai kita bisa kuat adalah ngucap syukur. Gue selalu ngomong gitu. Jadi gue dapat hasil buruk, gue bilang terima kasih Tuhan, aku udah sembuh. Gue cuma senyumin aja, makasih Tuhan, walaupun deg-degan di sini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Gue ngomong gitu. Terus kadang-kadang gue ngomong gini, Tuhan, aku tahu Engkau sedang kerja, tapi aku nggak bisa lihat. Nggak apa-apa Tuhan. Nanti satu hari aku bisa lihat. Aku nggak tahu apa, tapi aku tahu Tuhan sedang merangkaikan sesuatu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan. Tiap hari gue ngomong gitu. Jadi gue sambil nangis tuh, walaupun gue deg-degan, gue nangis, tapi tiba-tiba ada kekuatan baru tiap hari. Nah, kekuatan hari ini nggak bisa gue andelin buat besok dong. Besok kan pergumulannya baru lagi. Perasaan gue perasaan baru lagi besok. Nah, gue butuh lagi kekuatan baru. Nah, tiap hari dia setia banget. Nah, biasanya gini nih Kak. Anak muda nih kalau misalkan mungkin udah melakukan apa, mungkin udah pelayanan sama Tuhan, tapi tiba-tiba kayak ngerasa bahwa kehidupan yang dijalani tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seperti dan Kabil Lantang, nggak mungkin Kabil Lantang punya cita-cita nanti umur gue segini gue pengen kena cancer, nggak mungkin dong. Nah, itu apa yang membuat Kabil Lantang tuh bisa membetulkan pola pikir sehingga Kabil Lantang, gue memutuskan untuk gue bersyukur. Pasti ada rasa pertama, ya kok gue kena cancer gitu. Gitu. Apa yang membuat Kabil Lantang menetapkan, berkomitmen bahwa enggak, Tuhan nggak salah loh. Selama ini banyak orang yang mengatakan Tuhan salah ketika kan udah pelayan, kok Tuhan nggak sih gue hak prerogatif Tuhan sebenarnya kan. Nah, itu gimana? Gue belajar satu hal gini. Ada dua rumah kan. Yang satu didirikan di atas batu, satu didirikan di atas pasir. Dua-duanya kena hujan, kena banjir, kena angin. Tekanan dari atas, dari bawah, dari kanan kiri, depan belakang. Nah, yang didirikan di atas batu dia kokoh. Jadi gue percaya selama kita masih hidup dan bernafas di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, yang namanya penyakit dan hal-hal buruk itu bisa terjadi sama siapa aja. Badai bisa terjadi sama siapa aja. Bahkan sama orang percaya. Perbedaannya harusnya adalah orang percaya itu kokoh. Bukan rontok seperti orang didirikan di atas pasir. Harusnya begitu. Kenapa? Karena seperti yang waktu itu ada murid-murid tanya gini sama Yesus. Ini ada orang yang cacat gitu ya. Ini gara-gara orang tua atau gara-gara dosanya dia. Tuhan bilang gini, bukan itu, karena pekerjaan Tuhan harus dimuliakan dinyatakan lewat hidupnya dia. Jadi kemuliaan Tuhan harus dinyatakan lewat hidup kita, gitu. Jadi walaupun kita ngelewatin badai, kita harus prinsipnya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat hidup gua, gitu. Makanya gue punya prinsip selalu ketika kita menghadapi sebuah kesulitan hidup, jangan salah-salahin Tuhan dong. Karena justru di situ kita harus mawas diri dan bilang, Tuhan, apalagi dalam hidupku yang aku harus ubah selama perjalanan iman ini, gitu loh. Karena percuma akhirnya kalau kita dapat mujizat, kita dilepaskan dari masalah itu kalau kitanya nggak berubah. Makanya waktu orang datang ke gue bilang, Bill, lo dapat mujizat kesembuhan, gue bilang bukan. Mujizat yang gue terima adalah gue, istri gue, dan kedua anak gue diubahkan Tuhan.
Kesembuhannya bonus gitu. Kesembuhan itu bonus. Kan kesembuhan Tuhan tinggal balikin tangan sembuh kita. Iya. Kalau namanya perubahan karakter kan memerlukan respon dari kita. Jadi selama ada perjalanan iman, pastikan kitanya berubah, gitu aja. Nah, berubah, jadi pembaharuan budi. Apalagi nih Tuhan yang Tuhan mau ubahin dalam hidupku, gitu dong. Fokusnya itu, karena kesembuhan Tuhan tinggal dalam hitungan sedetik gue sembuh loh, gitu. Iya kan? Nah, ini belajar gini. Kak Bilan kan bilang bahwa ketika ada masalah, jangan minta Tuhan ubah masalahnya. Iya. Ya kan? Tapi biarkan dari masalah itu hidup kita yang berubah. Betul. Nah, dari cancer ini apa yang Tuhan ubah dari hidup kita? Gua makin mengerti yang salah satu yang top 5 gue ya, salah satunya adalah gua belajar prioritas. Ada beberapa hal yang gue tinggalkan sebelum gue sakit, dan itu Tuhan minta untuk gue lakukan kembali. Dan ada hal-hal yang tadinya gue udah mau selesaikan, gue belum selesaikan, Tuhan minta gue selesaikan gitu loh. Jadi banyak prioritas-prioritas yang akhirnya di set sama Tuhan untuk gue rubah. Udah pasti kehidupan iman gue itu nomor 1 lah, diubahkan sama Tuhan. Gue ngelihat hidup dari perspektifnya Tuhan yang sangat berbeda. Terus gue mengamenkan ayat di firman Tuhan yang mengatakan, aku berbicara kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan kepada imam-imam di dalam bait Allah kan. Jadi justru ketika di dalam perjalanan padang gurun kita dengar suara Tuhan makin jelas. Di situ. Jadi gue sempat ngomong gini nih, Tuhan, kenapa sih waktu gue lagi sebelum sakit, kok gue nggak dengar suara Tuhan kayak begini? Terus suaranya ngomong gini, ya dari dulu juga gue ngomong, lu aja nggak pernah dengar, lu bising dengan suara segala macam. Jadi di situ gue makin sadar kan, oh iya ya, berarti ini gue harus dalam kondisi kehidupan gue yang selalu setiap hari minta telinga rohani dibukain, mata rohani dibukain gitu. Jadi banyak perubahan di situ. Nah, istri gue yang berubahnya adalah dia bukan orang beriman, bukan maksudnya dia anak Tuhan, dia lahir baru. Cuman dia tidak mempunyai dimensi iman gitu loh. Dia adalah orang yang penuh dengan logika. Di situ dia berubah. Dia nangis, dia udah nggak bisa mikir, dia udah nggak tahu lagi pakai logika apa, semuanya tertutup. Di situ gue nggak pernah dengar istri gue tiba-tiba berdoa dalam bahasa roh. Tiba-tiba, gue nggak pernah dengar tuh. Dia nangis berdoanya seperti begitu. Gue sampai bengong ngeliatin, wow, bisa juga kamu nangis kayak begini di dalam doa ya. Akhirnya gue lihat perubahan yang luar biasa. Perubahan di kedua anak gue apalagi. Sekarang anak gue dua-duanya berkhotbah malahan. Wow. Yang pertama makan udah di schedule nama 2 gereja, dia berkhotbah tiap bulan di Amerika. Jadi banyak perubahan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka juga. Jadi dari pengalaman ini rupanya Tuhan lagi persiapin kita nih, kita berempat. Berarti yang paling utama bukan mujizat kesembuhan, tapi mujizat perubahan. Perubahan. Makanya sekarang makanya pas kan baper kan? Baper. Iya. Mau perubahan. Itu dicatat tuh. Mujizat pertamanya baper. Iya. Mujizat pertamanya baper ya benar. Bawa perubahan. Perubahan. Walaupun kesembuhan tuh nomor 2, yang pertama perubahan. Iya. Tapi gimana sembuhnya tuh Kak? Nah, sembuhnya itu 3 bulan udah divonis. Iya, kan? Sembuhnya mengagetkan karena dalam hitungan 1 bulan, tim dokter gue waktu itu di Singapore General Hospital tuh ada 10 dokter. Jadi timnya ada 10 orang. 1 bulan setelah dicek lagi, kansernya hilang. Nggak ada. Kansernya 0%. Dari 85% jadi 0%. Dan itu adalah sesuatu yang sangat aneh dan kayaknya hampir nggak mungkin. Jadi dokternya juga bingung. Jadi gue sampai nanya di kamar dokter, gue nanya, nggak ada sisanya dok, 5%, 10%, gue sampai nanya gitu. Dia bilang nggak ada. Dan gue nggak pernah lupa tuh kata-kata dia bilang ini, you are clean. Tuh kata-kata dia, clean, bersih gitu. Jadi itu yang gue percaya juga bahwa, selagi gue lagi sakit ya tiap hari gue berjamuan kudus. Dan kalau gue minum darah Kristus itu, gue bilang Tuhan, darahmu yang telah tercurah bagi aku, menyucikan darahku yang rusak oleh kanker. Aku digantikan dengan darah yang baru. Jadi waktu gue minum itu, gue dengan iman gue katakan, Tuhan, aku percaya darahmu ini menyucikan dan menggantikan darahku yang rusak. Gue ngomong gitu. Setiap kali perjamuan kudus. Jadi waktu dokter bilang clean, gue dalam hati, yes, betul-betul darah Kristus yang terjadi gitu, mengalir. Gue kayak dikasih darah yang baru gitu. Gitu. Itulah Tuhan. Itu sama kayak gini ya. Kayak kisahnya Abraham ya. Dia gagal di Mesir, gagal di Hagar, pas dikasih anaknya. Benar-benar dia taat sama Tuhan ketika dia memotong. Itu satu kalimat yang benar-benar rema dalam hidup ini adalah, sekarang aku tahu. Kamu takut sama Tuhan. Baru dari situ permasalahannya selesai dan Tuhan jadiin bapak orang beriman tuh di situ sebenarnya. Gitu. Betul. Wow. Dan Abraham kan diubahan Tuhan dari Abram jadi Abraham kan, selama penantiannya dia kan. Betul.
Dan Tuhan ngomong ada jeda tuh, ada yang sampai 10 tahun dia tiba-tiba nongol lagi dan kan nunggu-nunggu tuh. Iya. Abraham kan. Iya. Jadi barisan lover kalau ada masalah sekarang jangan lihat masalahnya, lihat nanti. Syukur aja. Kalau kata Kabil Nantang ada firmannya dalam Roma 8 Roma 8 ayat 28. Iya. Sekarang aku tahu. Iya. Bahwa Tuhan itu terus bekerja. Yes, dalam segala sesuatu. Ya. Betul. Keren banget sih, Kak. Keren. Jadi kemuliaan Tuhan tuh nyata ya di dalam sakit, lewat sakit. Iya. Jadi gua setelah selesai itu yang membuat juga gua kaget adalah dokter tidak memberikan obat waktu gua keluar dari rumah sakit. Wow. Dan gue sempat nanya, nggak ada obat dok? Nggak ada. Kalau lu pusing ya minum Panadol aja katanya. Jadi gue benar-benar keluar tuh tanpa obat. Dan dokter bilang kamu lakukan pola hidup sehat kamu yang kamu sudah lakukan bertahun-tahun. Dan setelah gue keluar bulan gue masuk kan Januari, gue keluar bulan Mei, bulan Oktobernya gue udah kembali olahraga. Dan waktu gue balik ke gym pertama kali bulan Oktober itu gue nangis di ujung, gue nggak bisa nge-gym. Gue terharu, gue ngeliat gym gini, kok gue bisa balik sini? Bisa balik lagi. Kan gym, kalau gym tuh bagi gue udah kayak playground gue lah, itu tempat main gue lah. Gue senang banget kalau ke gym gitu ya. Gue nggak bisa ngapa-ngapain hari itu. Istri gue lagi treadmill, gue duduk di ujung, gue nangis ngeliatin gymnya gitu ya. Gue nangis, gue nggak pernah lupa tuh momen itu. Terus ada suara gini, Bill, aku kasih kamu kesempatan kedua gitu loh. Yes. Pergunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Wah itu gue ngeliat hidup jadi dari kacamata yang berbeda akhirnya gitu. Jadi tersenyum lah tiap hari. Kalau nggak Lantang, pas balik ke gym tuh nangis karena kesembuhan. Kita masuk gym nangis, aduh 3 repetisi, 3 set, 15 repetisi lagi. Nangis tuh gak? Apalagi kalau lagi main ini, leg day kan. Leg day ya. Aduh. Ya ampun. Kardionya lama nih. 3 set, 15 repetisi itu, aduh. Tapi kalau di gym ya, kalau ngomongin di gym, ini orang-orang yang banyak nyerah tuh adalah gini. Kan orang banyak yang mau cepet-cepet aja ya. Gue selalu kalau di gym tuh gue ngomong gini. 70% tuh makanan, 30% gymnya. Kalau lu nggak bisa ubah cara lu makan, pola makan ya percuma aja gitu. Pola makan harus diubah. Diet itu bukan berarti nggak makan. Diet itu berarti mengubah pola makan. Ya itu. Banyakin protein gitu kayak. Ya protein, banyakin yang serat dan lain sebagainya. Terus mulai kan sekarang kita belajar gampang ya. Cari tahu makanan sehat tuh di mana aja udah ada informasinya. Nah latihan 30%-nya gitu. Dan itu pun harus konsisten. Ino tuh pernah gak di gym itu kan sempat ikut gym tuh sempat berapa bulan gue? 6 bulan, 6 bulan hampir setahun gitu. Dan itu turun tuh Kak. Turun sampai 35 kilo gitu. Ino akhirnya punya komunitas anak gym nih yang bikin semangat. Emang bener makanan Kak. Jadi pas bulan puasa kita kumpul kita buka bersama yuk Tuh, ini kan kalau kita buka bersama enak ya, makan nasi goreng. Ini enggak, dada ayam direbus. Itu buka bersama, Kak. Dan tahu direbus dan enggak ada rasa. Dikasih apa? Cuman dikasih bawang putih. Iya. Emang begitu makanannya. Tapi itu udah agak ekstrim sih ya. Kita kan bisa siasatin dengan banyak hal. Betul. Misalnya gini, kita buat di rumah sebuah kuah yang ada ayamnya, ada rasanya juga, ada enaknya, tapi ayamnya semuanya dada, bisa juga begitu. Gue lagi sering pesan salmon yang utuh, yang frozen gitu, nanti dicop gitu, nanti tinggal dimasakin di skillet, malam-malam cuma makan itu sama rebusan sayur, enak salmon juga kan, gitu. Terus mulai biasain nasi merah misalnya, nasi segenggam aja, lauknya lebih banyak gitu, jangan makan gorengan, banyak lah. Gorengan bukan protein. Gorengan. Tapi kita gimana kalau di kantor kadang udah sore nih, gorengan deh gitu. Nah, kalau udah konsisten kayak begitu, pas cheating day-nya kita nikmatin. Kan pasti ada cheating day. Iya. Kayak habis sama di padang gurun. Iya. Tiba-tiba sekali-sekali. Iya. Berapa lama udah hidup sehat ya? Gua mulai intens hidup sehat itu dari tahun 2003. Wow. 2003. Berarti udah gaya hidup banget udah, itu ya? Udah 21 tahun ya. Iya. Berarti kalau udah gaya hidup sehat, untuk gaya hidup nggak sehat malah tolak dong badan. Jadi gue kemana-mana sekarang udah lebih banyak ya. Kalau di GoFood itu kalau misalnya kita pergi ke kota-kota, healthy food misalnya, langsung keluar kan gitu. Jadi terus kalau misalnya gue diajak makan sama orang gereja misalnya, ya gue akan pilih yang makanan yang pastinya yang sehat lah. Lebih banyak pesan ikan misalnya. Nggak mau terlalu banyak minyak gitu. Lama-lama kan orang yang ngundang gue akhirnya tahu juga, ini pola makannya nggak sembarangan misalnya. Itu aja. Wow. Itu bonus tuh.
Oke Kak Bilantang, thank you banget. Thank you Kak. Yes. Satu jam ini, terima kasih penantian banyak. setahun ya. Penantian setahun, tapi ngomongannya daging gitu. Daging banget nih. Ya berharap next juga kita tetap dapat lagi jadwalnya, kita ngomong banyak hal tentang teologi atau apa. Itu keren banget. Belum lagi ngebahas tentang teologi kemakmuran yang betul. Fokusnya pengen bahas tentang hermeneutiknya. Betul. Itu sangat revolusi sih. Jadi nanti kita bikin sesi berikutnya. Boleh. Oke, Kak, thank you sekali lagi. Thank you guys. Buat teman-teman, boleh kali mungkin terakhir Kak kasih pesan-pesan buat barisan baper. Ada yang mau dikasih pesan atau? Selalu ingat bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita akan selalu terpengaruh dengan mata jasmani kita. Kita akan melihat hal-hal yang tidak enak di dalam dunia. Itu sebabnya sama seperti Elisa bilang sama Tuhan, Tuhan bukain mata rohani saya. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu lebih besar daripada apapun. Kita bukan lihat kebesaran masalah, lihat kebesaran Tuhan akhirnya kan gitu. Jadi kalau kita mengerti tentang itu dan kemudian kita di dalam hidup ini tahu bahwa saya ini tertanam di dalam batu penjuru yang merupakan Yesus itu sendiri, saya percaya setiap hari kita bangun dengan senyuman. Karena ada damai sejahtera, sukacita yang dunia tidak bisa berikan hanya lewat Yesus. Jadi nikmatilah hidup ini yang sangat pendek ya. Alkitab katakan 70 kalau kuat 80 tahun. Dan di dalam hidup ini Tuhan mau berikan yang terbaik dan sudah menyediakan yang terbaik. Hidup yang berkelimpahan itu artinya berkelimpahan di dalam sini, bukan di tangan, bukan harta, jabatan, status atau ketenaran atau uang, tetapi betul-betul damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, bahkan pertumbuhan rohani hari lepas hari. Paulus mengatakan lahiriah akan makin merosot, tetapi yang perlu diperbarui adalah batinnya hari lepas hari. So God bless you and keep buffering. Haleluya. Oke, sampai ketemu dalam video-video berikutnya dalam satu channel, yaitu adalah Millennial Bubble. Yes.